Guys, ini adalah Samsung A54 5G dan yang ini adalah iPhone 11. Nah, kira-kira mana sih yang lebih worth it untuk kita beli di tahun 2024 ini? Nah, untuk perbandingannya kita ambil dia sama-sama second guys ya. Jangan sama-sama baru karena sama-sama baru ini saya nggak inilah ya, nggak worth it lah kalau misalkan untuk kita bandingkan ya. Apalagi kalau untuk iPhone 11 kalau di harga 6 jutaan ya kalau barunya sekarang ini ya nggak worth it lah ya. Nah, untuk perbandingannya, untuk bahan pertimbangan ini kalian bisa dipertimbangkan lagi kira-kira kalian mau ambil yang Samsung A54 5G atau yang seri iPhone 11 tapi yang 64GB ya, bukan yang 128, 64GB, karena untuk harga secondnya ini mungkin lebih murah di Samsung guys ketimbang di iPhone 11 ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa dapat harga yang beda-beda tipis ya mungkin bisalah kita bandingkan ya, kita anggap aja lah perbedaannya nggak terlalu jauh. Nah, untuk Samsung dulu nih. Samsung kan ya ini kelasnya kelas mid-range ya. Kalau dari segi desain ini sudah mewah, compact, dan sedangkan untuk iPhone ini kelasnya kelas flagship guys. Tapi ingat ini umurnya sudah sekitar 5 tahunan lebih ya. Dan masalah worth it atau nggak worth it ya itu tergantung di kalian. Kalian butuhnya tuh di mana. Tapi kalau secara kelebihannya, yang pasti kalau Samsung ini dia umurnya itu masih tergolong muda ya, masih sangat muda karena ini usianya baru 1 tahunan. Dan iPhone ini sudah 5 tahunan ya kalau untuk umur. Kemudian dari segi kamera, kalau untuk foto Samsung ini sudah support hingga 50 megapiksel, dan sedangkan untuk di iPhone ini sendiri dia cuma di 12 megapiksel ya. Nah, kemudian di sini dia sama-sama punya kamera ultrawide 12 megapiksel. Nah, kalau untuk dari segi bobot ini beda-beda tipis aja guys, nggak terlalu jauh ya bedanya, sama-sama ringan. Cuma bedanya kalau misalkan untuk iPhone dia agak sedikit lebar dan bagian sudutnya ini dia agak melengkung, sedangkan di Samsung dia lebih mengotak ya. Kalau untuk ketebalannya mungkin mirip-mirip aja guys, nggak ada yang beda. Nah, kemudian dari segi layar ya memang bisa dibilang agak sedikit besar di Samsung ya, panjang di Samsung. Kalau di iPhone ya agak sedikit pendek. Nah, cuman kalau misalkan dari kualitas gambar ya Samsung jauh lebih unggul guys. Kalau untuk displaynya sendiri untuk yang iPhone ini kan dia masih di ini ya, di IPS ya, sedangkan di Samsung itu sudah menggunakan AMOLED, dan refresh rate-nya ini guys dia sudah support sampai 120 Hz. Nah, kalau misalkan di iPhone sendiri dia cuman di kisaran 60 Hz gitu loh, jadi beda ya. Nah, ini kelebihannya. Nah, ini kita lihat kalau saya scroll ya, ini saya scroll seperti ini. Nah, saya lebih, ini mungkin kalian bisa lihat dengan jelas ya, ini coba ya. Oh, udah terakhir ya bawah. Nah, ini lebih smooth di Samsung ya ketimbang di iPhone. Kalau di iPhone ini seperti agak sedikit patah-patah ya, agak sedikit berbayang. Nah, kemudian kalau dari prosesor, nah kalau untuk di Samsung itu dia menggunakan Exynos ya, Exynos 1380 5 nanometer. Kemudian kalau di iPhone 11 ini dia menggunakan chipset A13 Bionic di 7 nanometer. Nah, ini kalau masalah chipset, kalau untuk saat ini sih menurut saya ya itu tergantung kalian dulu nih, kalian mau pakainya di mana. Kalau untuk video, nah ini nih. Kalau untuk video memang kalau saya sih lebih sukanya itu di ini ya, di iPhone ya, karena di iPhone sendiri itu dia sudah support sekitar 60 fps, tapi kalau misalkan di Samsung dia cuma support di 4K 30 fps ya, tapi kalau untuk Full HD nya ini sama-sama di 60 fps. Nah, untuk kamera depan ya 11-12 lah ya, nggak usah didebatkan. Menurut saya ini tergantung selera karena kualitasnya itu mirip-mirip aja. Nah, cuman di sini guys yang jadi pertimbangan ya kalau kalian pengen beli iPhone, ya pertama itu yang masih ngejar gengsi lah. Gengsi memang
di iPhone mungkin lebih dapat ya, tapi kalau saya sih ya sama-sama aja guys. Di Samsung A54 5G ini desainnya juga sangat bagus gitu. Dan terus untuk konektivitas di Samsung A54 5G ini dia sudah support 5G dan bisa 2 kartu, sedangkan di iPhone 11 ini dia hanya bisa menggunakan 1 kartu ya, dan dia hanya support 4G. Ingat, ini 4G dan ini 5G. Jadi menurut saya sih lebih unggul di sini guys ya, kalau untuk fiturnya, atau bukan fitur sih ya, fitur ya, kelebihannya lah gitu guys. Kalau untuk multitasking ya sama-sama enak. Yang pasti kalau untuk iOS-nya juga sama-sama enak, itu tergantung kalian suka yang mana. Kalau Samsung juga sangat enak sih menurut saya ya. Dan kelebihan Samsung lagi itu kan kalau memorinya kan ini 128 nih. Kalau untuk yang iPhone ini cuma di 64 GB guys. Ini paling rendah ya. Kalau sudah di 128 GB itu harganya sudah lebih tinggi lagi, di atas 4 juta lebih ya, atau 5 jutaan ya kalau untuk di toko offline. Dan untuk Samsung sendiri itu masih bisa di-upgrade memorinya dengan cara kita menambahkan ini ya, micro SD ya. Micro SD-nya itu cuman saya nggak tahu nih bisa sampai berapa banyak. Tapi kalau misalkan untuk 500 GB itu saya rasa masih bisa ya. Bahkan mungkin bisa sampai 1 tera lah ya. Nah, kalau untuk iPhone kan ya nggak bisa. Kalian beli yang 64 GB ini diinstal 5 game berat aja, ini udah auto ini ya, auto penuh nih guys tuh. 62 GB yang terpakai. Kalau Samsung, kalau misalkan kita install game banyak ya, ini masih bisa lega lah ya, apalagi kalau misalkan kita tambahkan dengan micro SD. Terus untuk apa lagi ya, speaker ini dia memang sama-sama dual speaker ya, atas bawah. Untuk suara ya mungkin kayaknya sih lebih enak di iPhone sedikit lah ya ketimbang di Samsung, tapi ya nggak terlalu jauh sih bedanya. Itu tergantung kuping kita juga, kalian itu enaknya dengar di sini atau dengar di Samsung gitu. Itu nggak bisa dipraktekin ya, karena memang kualitasnya itu menurut saya beda-beda sedikit guys. Kemudian untuk apa lagi ya, untuk fitur lainnya, kalau Samsung ini dan iPhone memang sama-sama tahan air ya, mungkin dicemplungin mungkin ya kalau yang Samsung A54 5G. Dan untuk mode malam, nah untuk mode malam kalau untuk Samsung ini bisa, coba ya, kayaknya sih bisa di semua kamera guys. Ini mode malam, ya. Oh nggak bisa ya, ini nggak tahu nih di mode kamera apa sih, nggak tahu, mungkin kamera utama. Kalau untuk yang iPhone juga sama, dia cuman mode malam itu ada di mode di kamera utama ya. Kalau untuk kamera ultrawide dia nggak bisa. Terus apalagi nih, kalau untuk pertimbangan yang lainnya itu saya serahkan ke kalian. Kalau untuk harganya mungkin beda-beda tipis ya. Kalau di iPhone itu mungkin di kisaran 38 sampai 4,5 juta untuk secondnya. Kalau ini di kisaran sekitar 3,5 sampai 3.900.000 atau 4 juta lah mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika bermanfaat, silakan di like. Thank you dan bye bye.